tak bau.
Betul, nang mata sarap. Silo. Baris.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa fadlal ulama'a bi iqamatil hujajiddin wa akramal awliya'a biduhuri karomatil khawariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man sya'a min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajarati aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wa bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah Manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilahi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa qala aidan wa law istaqamu 'ala tariqatin la asqainahum ma'an ghadaqa. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kathrati qauli
la ilaha illallah. Wa qala aidan wa qala al-imam Muhammad al-Bukhari fi kitabih inna raf'as sauti hina yansharifan nasu ba'dal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa hadir kembali dalam acara syahriyah, dalam acara rutin zikir, belajar zikir, dan kemudian saya membacakan manaqib, kisah-kisahnya Gausil A'dham Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai muridnya. Mudah-mudahan beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani meridhoi perkumpulan malam ini dan malam-malam berikutnya. Saya mengajak acara ini agar dipertahankan selagi kita masih ada, pertahankan, karena inilah kekuatan agama, karena inilah kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk kita sebagai para murid-muridnya, para muhibbin-muridnya, para pecinta beliau, seyogianya kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran beliau, khusus dalam zikir yang beliau ajarkan, karena manfaatnya agung sekali. Kita semua amat sangat membutuhkannya, amat sangat membutuhkannya. Kalau penjelasan dari hadis Nabi, kita diibaratkan seperti kita itu di dalam goa, kita berada dalam goa dan kita tertidur di sana. Kita berada di dalam goa dan kita tidur di sana, dan goa itu berada di dalam hutan yang besar, yang rimbang. Mungkin lebih besar dari hutan Papua, lebih rimbang, lebih gawat, lebih berbahaya. Kita harus terbangun dari tidur itu, dan kemudian kita harus keluar dari gua itu dan keluar dari hutan itu. Dan tak akan ada yang bisa membangunkan kita dan mengeluarkan kita dari gua dan hutan itu kecuali pawang hutan itu, orang yang sudah paham sekali tentang hutan itu.
Kita semua di dalam gua, kita semua di hutan, kita semua tertidur di sana di gua itu. Ruhaninya, mana gua itu, mana hutan itu, inilah fisik kita, badan kita, fisik kita, badan kita. Fisik kita, badan kita lebih rimba dari hutan Papua, lebih gelap gulita dari gua itu. Dan kita sulit sekali bangun karena saking lamanya tidur. An-nasu kulluha niyamun. Kalau tak ada yang membangunkan, nanti bangun-bangun akan beranjak sadarnya ketika sakaratul maut. Naudzubillah, naudzubillah. Wa idza matu intabahu. Ketika sakarat baru bangun. Oh, ternyata kota itu ada ya. Dia selama-lama jadi hutan dan lingkungan. Bagaimana cara membangunkan jauh sebelum kita wafat? Jangan sampai kita bangunnya ketika sakarat, di sakaratil maut. Karena di waktu itu ketika sakaratul maut, setan berdatangan menggoda kita. Khawatirnya kita naudzubillah suhul khotimah. Cara bagaimana supaya kita bangun dan keluar dari gua dan hutan itu, itulah kita menyambungkan fisik kita ke hati kita, ke diri kita, ke silsilah, disambungkan ke mursyid kamil mukamil. Dengan ruhaninya kita akan tercahayai dengan sir kudroh yang Allah berikan kepada beliau. Kita akan mempunyai kekuatan dan terbangun, dan kemudian kita bisa mengikuti beliau keluar dari hutan dan gua itu dan pergi ke kota. Hai, kita pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi nurihi yahtadi wa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yahtadi wa bi dzikrihi yahtadi wa bi nurihi yahtadi. Dengan zikir kemudian kita akan menemukan petunjuk. Dengan zikir yang beliau berikan, kita akan mendapatkan petunjuk jalan untuk pulang. Wa binurihi, dan dengan cahaya beliau tadi kita akan bisa melangkah selangkah dua langkah menuju kepulangan kita kepada Allah. Itu yang dinamakan suluk ruhaninya. Diamalkan zikirnya terus agar kita bangun, keluar, dan kita selamat. Seperti apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla antamutu. Pulanglah ke Allah, ruhul qudsinya, qabla antamutu, sebelum jauh sebelum kita meninggal, jauh sebelum kita wafat, jauh sebelum kita berpisah dengan fisik ini. Sebelum terjadi mulai jadi mulang kasar, sebelum itu. Dan dalam mengamalkan zikir ini sudah jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kalau dari kalangan
bukan santri ya, bukan santri karena tak tahu dalil sudah. Jelas ada yang bertanggung jawabnya, ada dalilnya, ada pembawaan semua publik. Muktabaroh sudah diakui dunia. Seperti Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari, zikir keras itu inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu ba'dal maktubah kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir keras, mengeraskan suara, zikir setelah sholat 5 waktu. Ini terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini digalang oleh beliau untuk para sahabat-sahabatnya, mendidik dan mentarbiyah. Di mana diberjamaahkan sungguh-sungguh, terus agar kita bisa bangun, mendapatkan cahaya, dan kemudian kita bisa mengikutinya, mendapatkan cahaya dan kemudian kita bisa mengikutinya, naik, yartaki, naik. Kalau isyarah dari wilayah kita Jawa Barat dan kemudian Banten, diisarahkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, naik ke Gunung Jati, naik ke Gunung Jati. Gunung itu tinggi, Jati itu ya ambil kata dari Zatullah, pulang kaum, sehingga pepohonan yang tumbuh di sekeliling sana dinamakan pohon jati. Kanjeng Sunan kemudian mengutus putranya dari istri kedua, istri yang dari Banten. Putra pertama dari istri keduanya yaitu Pangeran Sabakingking atau sudah dikenal dengan Maulana Hasanuddin. Beliau mengutus putranya ke sini ke Banten dan disarankan untuk naik lagi, untuk naik ke Gunung Karang. Di sana naik ke Gunung Jati, putranya naik ke Gunung Karang, kemudian mengadakan pembesaran wilayah, yaitu wilayah Cirebon, ke sini pembesaran wilayah Banten. Ini semua perjalanan rohani, jejak dari orang tua kita, nenek moyang kita melakukan perjalanan rohani. Tinggal kita ikut enggak? Apa emang kita hanya luarannya saja? Apa aman kita hanya amalannya saja? Separuh-separuh. Yuk, saya mengajak khusus untuk diri saya sendiri dan keluarga, ayo mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan agama secara kafah, tuhiron wa batinan, syariatnya dilaksanakan dan juga jalan tempuh rohaninya dilakukan, yaitu thariqah. Karena sebetulnya komunikasi dengan Allahnya bukan dengan syariat, juga bukan dengan thariqah. Komunikasi dengan Allah bukan dengan syariat, juga bukan dengan thariqah. Apalagi dengan bacaan, apalagi dengan bacaan biasa. Kalau kita belum tahu, seolah kita iktiman, bersandar ke bacaan-bacaan. Bukan tak boleh membaca apa-apa, tapi jangan disandari. Sudah saja ini alat untuk kita lebih paham ke Allah, lebih mengenal Allah, lebih tahu diri kita, dan kemudian otomatis mengenal Allah, dan kemudian kita melakukan perintah Allah yang disampaikan oleh utusannya, yaitu baginda Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, mengikutinya dohiron wa batina, dohir dan batinnya, dohir dan batinnya, agar kita sukses abadi, agar kita sukses abadi. Hidup yang sementara ini, hidup yang sebentar ini gak kita sia-siakan, kita gak tertipu, kita gak tergoda. Waktu yang sangat cepat ini semuanya akan ditinggalkan. Punya rumah mewah akan ditinggalkan, punya kendaraan mewah akan ditinggalkan, punya keluarganya bagus-bagus akan ditinggalkan, bahkan sekaligus fisik kita ini juga akan ditinggalkan. Harus ingat, harus ingat, kita semua milik Allah, akan kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua dari Allah dan harus pulang lagi ke Allah. Ruh qudsinya, jadi bukan meninggal, bukan meninggal, bukan mati, pulang ke Allah. Ruh qudsinya kembali lagi ke Allah, dan kemudian fisiknya dikembalikan lagi ke asal semulanya, yaitu tanah. Mudah-mudahan kita semua kalau semakin banyak, semakin semangat pikirnya, dan semakin kuat, semakin semangat, semakin kuat. Kemudian yang belum mengambil benih, ambillah benih itu. Yang belum mengambil benih, ambillah benih itu. Apa benih? Yaitu talqin. Benihnya la ilaha illallah ditanamkan di tanah ruhani kita. Seperti dalam hadis, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat menanam tanaman-tanamannya akhirat. Dan kemudian hadis itu dimuradi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, wal muradu bil mazra'ati ay ardul anfusi afakir ruhan. Wal muradu bil mazra'ati fi hadzal hadis ay ardul anfusi afakir ruhani. Maksud mazra'atul akhirah di dalam hadis yaitu ruh kita yang disiapkan untuk dipakai, ditanami amalan-amalan. Kitanya ruh qudsinya pulang, dan kemudian amalan-amalan syariatnya dilaksanakan. Akan sempurna syariat, pelaksanaan syariatnya setelah ruh qudsinya kembali ke asal semula, yaitu alam lahud. Ruh qudsi kita diciptakan di lahud, kemudian diturunkan sampai alam terendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini muka bumi, dan ruh qudsinya suruh kembali lagi, dan berkaitan berkata. Nah, itu kembali lagi, itulah yang disebut namanya siap tanah rohaninya untuk ditanami amalan-amalan syariat. Siap untuk ditanami amalan-amalan syariat. Ruhnya bangun, pulang, dan kemudian akan sempurnalah tawajud, seimbang antara dohir dan batinnya. Jadi ketika mengamalkan syariat, ketika sholat, ketika amalan-amalan, ketika saum itu bukan dari sisi nafsunya, tapi dari sisi ruhaninya, dari sisi ruhaninya. Dari sisi ruhnya yang telah mendapatkan
bimbingan dari guru murabbinya. Ruhnya yang mendapatkan bimbingan dari guru murabbinya. Terus dalam berzikir semangat, jangan hanya mengucapkan, memakai aturan zikirnya, memakai tarikan arah, memakai arahnya, aturan tarikan arahnya, tarik dari bawah pusar, tarik dari bawah budal kita, dari bawah pusar kita ke atas, membentang sampai ke ubun-ubun. Kemudian setelah sampai ke atas ke ubun-ubun, memakai hayalan saja. Makanya zikirnya tutup mata. Zikir ini jangan buka mata, kecuali pegal, buka sebentar, segera tutup lagi. Naik ke atas lah, ke atas, kemudian ke kanan. Ilaha dua, khofi dan ruh, di antara dua puting, di atas dan di bawahnya sekitar dua jari. Illallah, dua lagi, siri dan kolbi, sama, sekitar dua jari, itu titiknya. Jadi nanti zikir sama-sama memakai tarikan yang kuat dan bertenaga. Memakai tarikan dan bertenaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terlalu cepat, karena zikir ini bukan mengejar bilangan. Zikir ini bukan mengejar bilangan, bukan mengejar bilangan 4.000, 7.000, bukan. Dan bukan tak boleh banyak, tapi intinya kena 7 titiknya, dapat, kepukul, kesasar, kena, kepukul, kesasar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kesasar, kena. Nanti terus makan bergeser, kita geser. Diamalkan. Jangan sampai saya mau datang ke Manakiban karena saya banyak hutang, banyak kodok. Ini dipakai kesempatan, jadi di rumahnya nggak dikir-dikir, kalau Manakiban segera datang naik kodok. Kodok, ya mangga, enggak, ya nggak apa-apa kalau emang sehariannya sibuk, super sibuk, mangga. Atau kalau ada yang bolong-bolong di Manakiban, dikir sama-sama kodok. Tapi jangan hanya dibaca, jangan hanya mengukurkan kewajiban, karena asalnya juga untuk membangunkan rohani kita semua. Yang ada rohani kita ibaratkan ada di hutan, ada di gua lagi tertidur. Dibangunkan sampai bangun dan kemudian pulang. Bangun dan kemudian pulang. Bukan pulang mati, tapi pulang ruhul qudsinya, menyempurnakan kesadarannya
sadar bahwa diri ini itu bukan siapa-siapa, diri ini hanyalah makhluk yang tidak berdaya, dan Allah lah penciptanya yang maha kuasa. Jadi nantinya nggak ada beban hidup ini, enteng nantinya, nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang dikhawatirkan, karena semuanya toh sudah diatur oleh Allah, semuanya sudah diatur, semuanya sudah diberikan di zaman azali. Seperti kita berdoanya sekarang, tapi pemberian doanya sudah Allah putuskan. Pemberian doanya misalkan kita minta mobil, keputusannya sudah, doanya baru dijalankan sekarang. Jadi tidak ada hubungannya antara yang kita lakukan dan keputusan Allah. Cuma yang kita lakukan menjadi tanda-tanda bahwa Allah akan berikan. Kita rajin menjalankan sholat, melaksanakan syariat secara sempurna, ini tanda-tanda Allah berikan bahwa di akhirat kelak kita akan dimuliakan dan diselamatkan. Kalau semaunya di sini, ini tanda juga kita akan celaka di sana. Supaya kita tahu dan yakin bahwa keputusan Allah itu baik buruknya, buktikan sekarang dan minta ampun sekarang sama Allah, sehingga tidak melalui hisab dulu, tidak melalui mizan dulu. Kalau sudah sampai, sudah pulang duluan. Kalau sudah sampai kepada Allah, sudah pulang duluan, ya sudah, tidak ada lagi yang namanya hisab. Sekali lagi, pejamkan matanya, ikuti zikir alunnya sama-sama. Keras tapi tenang, keras tapi tenang. Fokus ke titik-titiknya, fokus ke titik-titiknya, ke 7 titik itu. Bertenaga. Bagaimana kalau sampai badan ikut bergerak, asal jangan lari-lari, nggak apa-apa. Bergerak, kepalanya ikut gerak, nggak apa-apa. Itu nggak diperintahkan, nggak harus menggelengkan kepalanya, enggak. Tapi kalau emang itu terjadi, nggak apa-apa. Malah kalau menurut saya tambah lebih memudahkan untuk mendapatkan titik-titik itu, menemukan. Lebih nikmat pikirnya, lebih terhayati, terjiwai. Yuk kita mulai saja. Sebelumnya membaca surat Al-Fatihah dulu, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus kepada beliau Gausil Adham Qutbil Alamin Sayyid Syekh Muhyiddin Nabil Qadir Jilani. Khidmat kepada para masyayikh kita, khidmat kepada para masyayikh kita.